Berbicara mengenai infrastruktur yang dilakukan oleh TNI AL, pastinya lekat dengan peranan besar Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono sebagai Bapak Infrastruktur TNI AL. Bagaimana strategi yang dilakukannya, khususnya pada pembangunan 3 satuan pendidikan atau SATDIK di luar Jawa? Apakah Kepala Staf Angkatan Laut memiliki tujuan khusus? Laksamana TNI Yudo Margono sebagai Kasal memiliki konsentrasi dan pemikiran utama, yaitu bagaimana menciptakan prajurit-prajurit TNI AL yang tangguh, handal, dan profesional. Maka prioritas utamanya adalah pembangunan sumber daya manusia atau SDM. Jargon umum dalam dunia TNI AL yakni peralatan yang diawaki, bukan orang yang dipersenjatai, merupakan dasar utama pembangunan SDM yang berkualitas dan profesional, yaitu dengan dibangunnya sarana dan prasarana infrastruktur yang mendukung dan mewadahi. Infrastruktur bisa berupa sarana dan prasarana yang berhubungan langsung dengan peningkatan kemampuan atau skill atau keahlian prajurit, tetapi juga yang tidak langsung terutama berkaitan dengan faktor kesejahteraan prajurit dan keluarganya. Pembangunan infrastruktur dengan membangun sejumlah satuan pendidikan di luar Jawa ini saya kira merupakan strategi yang baik ya. Selain wujud mendeliver beban kerja, ini juga menunjukkan saya kira upaya keseriusan kita ya untuk membangun kemampuan dan kekuatan yang tidak hanya bertumpu di Pulau Jawa. Laksamana TNI Yudo Margono menerapkan kebijakan pembentukan satuan pendidikan dan latihan atau SATDIK di 3 tempat yang semuanya berada di luar Jawa, yaitu Tanjung Uban, Makassar, dan Sorong. Tujuan utama dibangunnya SATDIK di 3 daerah di luar Jawa adalah pemerataan keahlian prajurit TNI Angkatan Laut agar merata di seluruh Indonesia. Itu bagus. Itu namanya lebih mengembangkan profesionalisme di TNI AL. Karena unsur pendidikan ini sangat besar artinya bagi penyiapan personel-personel yang lebih mumpuni di dalam tubuh TNI AL. Itu bagus dan saya ucapkan selamat kalau itu bisa dilakukan dengan baik ya. SATDIK ini dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai, dimulai dari markas komando, barak siswa, dan sarana penunjang pendidikan dasar seperti kolam renang, daerah latihan, dan lain sebagainya. Pembangunan 3 SATDIK di luar Pulau Jawa ini juga secara tidak langsung membangun pemerintah dalam pemerataan pembangunan. Mengingat apabila ada pusat pendidikan, maka akan berdampak pada perkembangan pembangunan daerah sekitarnya. Dari mulai akses jalan, pendidikan, maupun ekonomi yang ditimbulkannya. Sebagai bentuk tanggung jawabnya serta pengawasan terhadap perkembangan pembangunan infrastruktur, Laksamana TNI Yudo Margono terjun langsung meninjau infrastruktur di berbagai daerah. Dalam kunjungannya, beliau memperhatikan pemeliharaan sarana dan prasarana yang sudah dibangun. Semua dilakukan demi kesejahteraan para prajurit TNI AL. Berkaitan dengan perawatan personil, juga dilaksanakan pembangunan sarana dan prasarana pendukung hampir di setiap latmal di seluruh Indonesia, terutama sarana olahraga perairan. Terdapat mes, rumah dinas maupun pribadi yang difasilitasi dinas. Ribuan jumlah perumahan juga merata tersebar di seluruh wilayah latmal jajaran TNI Angkatan Laut. Saya tuh melihat ada PR banyak sebenarnya dari mulai Presiden Jokowi itu menerapkan visinya. Tidak terlalu serius misalnya kita berpikir tentang doktrin. Menurut saya doktrin pertahanan itu harus berubah. Misalnya doktrin Angkatan Laut, dia harus mampu atau berkemampuan global maritime access. Apa sih artinya? Maka dia harus bisa mampu membangun maritime kapabilitas yang bisa terintegrasi dalam satu unified command dengan silent armada, ya kan, dan mewujudkan Green Water Navy, yaitu kekuatan kawasan yang didukung kemudian kekuatan apa yang kita sebut Pak Jokowi itu nawacita, padahal maksudnya adalah kekuatan 2 samudera gitu loh. Nah itu apakah kemudian kita sudah mampu mewujudkan itu? Itu kan jadi pertanyaan. Setelah membahas tentang infrastruktur, hal lain yang menjadi konsentrasi utama TNI AL adalah pembahasan mengenai alutsista.